Halo Sobat Anime, di video hal ini Petualang Anime akan membahas spoiler Danmachi Season 4 Part 7 yang berisi melarikan diri dari Juggernaut serta Bell dan Ryu berusaha bertahan hidup. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah kelompok ekspedisi Hestia Familia selamat dari keputusasaan dan berkumpul dengan kelompok Tsubaki dan kelompok Xenos, kini fokus kembali ke kondisi Bell dan Ryu yang berada di lantai 37. Menenangkan diri, Bell lalu teringat dengan perkataan Ais tentang lantai menengah Dungeon. Ais berkata di saat dia pertama kali memasuki lantai menengah Dungeon, dia langsung dibuat menyadari perbedaan serta seberapa berbahayanya lantai menengah Dungeon. Ais menutup pesan itu dengan berkata, Bell akan mengetahui apa yang Ais maksud setelah Bell mencapai lantai menengah tersebut. Mengetahui fisiknya dalam keadaan kondisi lemah, Bell menyadari dia berada di lantai menengah Dungeon, yang mana tempat itu belum cocok untuknya berada di sana. Menganalisa kondisi, terlihat Ryu dalam keadaan pingsan, dipenuhi luka bakar serta kaki kanannya patah akibat menerima serangan Juggernaut. Di sisi lain, luka yang dimiliki Bell tidak kalah berat, yang mana Bell dipenuhi dengan luka bakar, serta mata bagian kanannya meleleh dikarenakan terkena cairan asam. Menyadari posisi mereka berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Bell dengan panik mencoba membangunkan Ryu. Tiba-tiba terasa getaran besar yang membuat seluruh lantai bergemetar. Mengingat Juggernaut masih hidup, Bell berprasangka yang menyebabkan getaran itu adalah Juggernaut yang mencoba mengejar Bell dan Ryu. Ketakutan dan putus asa itu membuat pikiran dan tubuh Bell memaksakan dirinya untuk bergerak. Dengan segera, Bell menggendong Ryu untuk menjauh dari Juggernaut secepat yang mereka bisa. Di saat Bell hampir mencapai lorong di dalam Dungeon, tiba-tiba Juggernaut telah berada di lantai 37 dengan melompati lantai Dungeon. Juggernaut dengan segera mengarahkan pandangannya menuju Bell. Di saat berlari menuju lorong, Bell mencoba menghambat pengejaran Juggernaut menggunakan firebolt di tangan kirinya. Akan tetapi usahanya sia-sia. Tidak bisa memberikan damage kepada monster itu, Bell sekali lagi melemparkan firebolt ke arah Juggernaut. Akan tetapi Juggernaut dengan mudahnya menghindari serangan Bell. Untungnya, firebolt yang meleset justru mengenai langit-langit Dungeon, yang menyebabkan reruntuhan Dungeon itu akhirnya menjadi sebuah dinding pemisah antara Juggernaut dan Bell. Merasa tenang untuk beberapa saat, Bell lalu bangkit kembali dan mengabaikan luka serta kelelahan yang dialaminya. Tak lama setelah itu, Ryu bangun dari pingsannya dan bertanya kepada Bell di mana mereka berada sekarang. Bell kemudian menjelaskan semua kejadian yang telah mereka lalui selama Ryu pingsan. Bell kemudian meminta Ryu untuk menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan Noah Heal. Akan tetapi Ryu menolak permintaan Bell dan justru merapalkan sihir penyembuhan Noah Heal kepada Bell. Ryu berkata sihir penyembuhan itu akan lebih berguna bila digunakan untuk Bell. Di saat itu, Ryu mencoba meminta Bell untuk meninggalkannya. Namun sebelum Bell menjawab permintaan itu, mereka diserang oleh monster domba tengkorak, yang dengan sigap Bell langsung melindungi Ryu. Meskipun monster domba tengkorak berhasil membuat Bell kewalahan, Bell lalu memanfaatkan jubah Goliath untuk menangkap domba tersebut, dan dengan cepat menghancurkan batu sihir monster itu dan menghabisinya. Bell kemudian membawa Ryu bersamanya agar dapat menghindari kawanan monster muncul dan menyerang mereka lagi. Sekali lagi, Ryu meminta Bell untuk meninggalkannya, namun Bell menolak permintaan itu. Bell berkata dia tidak akan bertahan hidup bila sendirian. Menerima penjelasan Bell, Ryu lalu meminta Bell untuk segera mencari ruangan agar mereka dapat memulihkan diri. Berjalan menelusuri lorong, Bell dan Ryu sekilas melihat terdapat cahaya berkedip di salah satu ruangan Dungeon. Mengenali cahaya itu bersumber dari batu sihir ajaib, Bell dan Ryu berharap dapat bertemu dengan petualang yang bersedia membantu mereka. Di saat mereka mencapai ruangan itu, Bell dan Ryu menjadi sedikit kecewa karena yang mereka temukan hanyalah tulang belulang petualang yang telah lama mati di ruangan itu. Situasi bertambah buruk setelah 3 monster tengkorak domba muncul di ruangan itu dan langsung menyerang mereka. Untungnya, Bell berhasil mengusir monster itu dengan menggunakan sihir firebolt. Karena terlalu sering menggunakan sihir, Bell kini dalam keadaan mind down. Panik melihat kondisi Bell, Ryu lalu meminta Bell untuk beristirahat sejenak. Ryu menambahkan dia akan melindungi Bell selama Bell tertidur untuk memulihkan mananya. Setelah Bell tertidur, Ryu lalu mengalihkan pandangannya menuju lorong untuk mencegah monster Dungeon menyerang Bell.
Ryu berjanji dia akan melindungi Belle bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, 3 monster tengkorak domba yang baru muncul di hadapan Ryu. 2 di antara mereka berhasil Ryu bunuh menggunakan senjata Kodachi miliknya. Di saat satu monster tengkorak domba berhasil melewati Ryu, untungnya Belle yang sudah sadar dengan cepat menyerang batu sihir monster itu menggunakan senjata Hakugen yang dimilikinya. Belle lalu meminta Ryu untuk segera beristirahat dan berkata sekarang adalah gilirannya berjaga selama Ryu beristirahat. Setuju akan saran Belle, Ryu lalu memutuskan untuk beristirahat. Di saat Ryu tertidur, Ryu melihat mimpi tentang seluruh teman-temannya yang berada dalam Astrea Familia yang sudah meninggal. Di dalam mimpi itu, Ryu mengingat kembali kejadian 5 tahun yang lalu. Itu adalah kejadian 1 hari sebelum kejadian Juggernaut membantai seluruh anggota Astrea Familia. Di saat Ryu melihat mimpi itu, Ryu mencoba menghentikan teman-temannya. Tapi karena itu di dalam mimpi, Ryu tidak dapat menggapai teman-temannya. Di saat Ryu bangun, Belle meyakinkan Ryu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mematuhi perintah Belle, Ryu lalu merapalkan sihir Noahil pada kakinya dan menggunakan sarung pisau Belle sebagai penyangga untuk kaki Ryu yang patah. Sebelum mereka meninggalkan ruangan, Belle dan Ryu mencoba mengamati lantai dungeon tempat mereka berada sekarang. Belle dan Ryu bahkan tidak mengetahui mereka kini berada di lantai 37. Mencoba mengumpulkan informasi, Belle dan Ryu menyadari bahwa mereka hampir tidak memiliki cukup item untuk bertahan hidup melawan kerasnya labirin dungeon. Tercatat, Belle dan Ryu kini hanya memiliki beberapa item, seperti Belati Hakugen, Hestia Knife, Jubah Goliath, Kodachi Futaba, dan 6 buah batu ledakan yang Ryu curi dari salah satu kantung milik Jura. Melihat item dan kondisi mereka tidak memadai, mereka lalu berencana untuk naik ke lantai yang lebih aman. Dikarenakan mereka kekurangan banyak item, Ryu lalu meminta Belle untuk menjarah item-item yang dimiliki oleh petualang yang telah mati. Mencoba memprotes keputusan Ryu, namun setelah mendengar penjelasan Ryu, Belle lalu mematuhi perintah Ryu. Dikarenakan itu semua mereka lakukan untuk bertahan hidup. Meskipun Belle merasa enggan untuk mencuri, akan tetapi karena situasi mereka terdesak, Belle lalu mengambil armor, beberapa item dan peta dungeon yang berada tak jauh dari mayat petualang yang berada di sana. Sebelum mereka pergi, Belle menempatkan 3 kerangka di tengah dan mendoakan mayat petualang yang telah mereka jarah. Nah sekian spoiler dan Machi Season 4 part 7, selanjutnya akan ada part 8. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!